Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Kaliorang, Bapak Gewar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, teman-teman guru dan tenaga administrasi di SD Negeri 02 Kaliorang. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gewar yang hari ini sudah datang berkunjung untuk memantau kegiatan ujian sekolah untuk kelas 6 sekaligus juga melaksanakan observasi kepala sekolah yang jadwalnya hari ini adalah giliran saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melaksanakan tugas hari ini dan meluangkan waktu untuk membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan observasi kali ini. Ini adalah tahun kedua ya kita melaksanakan observasi. Kalau tahun kemarin masih Pak Supri yang melaksanakan kegiatan, untuk tahun ini kami kepala sekolah diobservasi sama Pak Gewar. Untuk RHK ya itu adalah penyusunan program yang berbasis data. Jadi ini ada yang saya buat yaitu persiapan untuk bahan observasi kali ini. Saya akan menyajikan sebuah tulisan atau hasil dari analisis. Jadi ada penyusunan program yang saya buat yang berdasarkan data yang saya ambil adalah data dari rapot pendidikan SD 02 Kaliorang selama 3 tahun, yaitu 2023, 2024 dan 2025. Jadi program sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, topik pembahasannya yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kemudian saya merancang ini kok ngambilnya berbasis data, karena semua kegiatan, semua perencanaan yang ada di sekolah itu harus dirancang, disusun berdasarkan data. Jadi tidak bisa hanya sekedar kayaknya, tetapi harus ada data. Kemudian pengumpulan datanya, karena saya mengambil data dari rapot pendidikan, maka otomatis di rapot pendidikan itu sudah muncul ya nilai-nilai kita yang kita peroleh selama 3 tahun melalui ANBK. Jadi tidak terlalu sulit untuk melihat datanya karena di rapot kita sudah ada rekomendasi. Jadi saya mengambil data dari rekomendasi prioritas. Kemudian konsep programnya adalah program berbasis data. Jadi di sini saya akan mengambil satu contoh aja di sini. Jadi kegiatan yang saya anggap kira-kira untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kemudian ada laporan dan strategi tindak lanjut. Nanti ada satu saja tindak lanjut yang mungkin nanti kita akan coba terapkan bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini latar belakang yang saya ambil. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan literasi siswa berdasarkan data rapot pendidikan tahun 2025. Jadi setelah saya analisis data 3 tahun, maka muncul di rapot pendidikan tahun 2025 itu adalah data
nilai literasi terendah. Ya, nanti saya akan tampilkan grafiknya. Nah, kemudian kurangnya variasi dan model pengajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru. Jadi saat ini kita selalu dituntut bahwa bagaimana kemudian kita seorang guru bisa menciptakan variasi pembelajaran yang berbeda dari setiap mapel yang kita ajarkan. Ya, bukan berarti kemudian Bapak dan Ibu guru belum baik mengajarnya, tetapi mungkin kita perlu ada sedikit inovasi-inovasi atau mungkin cara atau mungkin trik mengajar yang kemudian nanti bisa membuat anak-anak itu tertarik. Sekali lagi bahwa kita memang mungkin mengeluh dengan kondisi anak kita saat ini. Jadi anak-anak kita tidak fokus dalam belajar. Jadi harus pintar-pintar mencari apa sih maunya anak ini, karena bagaimanapun juga kita seorang guru selalu kita yang akan dituntut berubah. Ya, kita tidak pernah mendapat keleluasaan pendapat bahwa itu gurunya sudah benar, siswanya yang salah. Tidak akan ada cerita seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi selalu guru yang salah, guru yang kurang ini, guru dan siswa selalu benar. Kalau dulu kan dosen yang selalu benar, sekarang siswa yang selalu benar. Jadi kita yang harus mengikuti apa sih maunya siswa ini, mau kemana sih, apa sih kemampuan siswa ini gitu ya. Dan untuk ini kalau sekedar ini Pak, karena di sini kan kami ada guru Pak Sarip ya. Pak Sarip itu kemarin sudah mengikuti lomba dan beliau itu sudah beberapa kali mencoba trik-trik yang memang disukai anak-anak melalui game dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi ini juga sudah sudah dibagi, cuma mungkin belum diikuti oleh teman-teman yang lain. Kita sudah mengaktifkan kombel kita yang di sini ada kombel Pak, kombel namanya si cantik. Si cantik 002 kali orang. Jadi setiap hari Jumat itu ada kegiatan berbisik ya, berbagi inspirasi praktek baik. Jadi wadah itu digunakan oleh teman-teman guru untuk bisa saling berbagi, meskipun kegiatan berbaginya mungkin tidak formal seperti ini gitu ya. Hanya mungkin diskusi kecil di pojok-pojok sana atau mungkin tapi intinya kita sudah bisa berbagi, sudah bersyukur. Berikutnya saya lanjut adalah rendahnya minat belajar dan motivasi belajar siswa. Kita lihat bahwa siswa ketika dikasih tugas, antusiasnya kan kurang sekali ya. PR, kadang ada aja alasannya PR tidak dikerjakan. Bahkan mungkin saya dengar cerita bahwa orang tua tidak tahu kalau anaknya ada PR. Taunya nanti kalau dia telepon temannya. Ada ya? Jadi kalau ditanya anaknya ada PR, nggak ada. Jadi nanyanya ke tetangga, ada PR karena ada. Jadi anaknya tidak tahu kalau ada PR. Berarti motivasi dan minat belajarnya kurang. Kemudian kurangnya resistensi terhadap perubahan. Ya. Kemudian tindakan yang perlu diambil, yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Jadi fakta-fakta dari latar belakang ini kemudian kita coba susun menjadi merancang satu kegiatan kira-kira apa nih yang kira-kira nanti bisa kita terapkan untuk mendongkrak semua yang di latar belakang ini supaya menjadi baik. Kemudian identifikasi masalah dan kemudian mendukung kerjasama antara stakeholder. Jadi mendukung kerjasama antara stakeholder ini saya ambil karena saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya semata-mata angka. Jadi di kelas mungkin kita menjawab soal A, B, C, benar berapa, keluarlah angka dan nilai. Tetapi di sini pendidikan itu secara menyeluruh. Jadi mulai dari pengalaman-pengalaman yang
yang tidak bisa dinilai seperti pengalaman belajar, komunikasi, karakter siswa itu kan tidak bisa kita nilai dalam bentuk angka. Nah, perlunya dukungan stakeholder di sini. Kita alhamdulillah sepanjang ini kita sudah didukung oleh perusahaan terutama Indeksim dan KPP. Yang pertama yang dari Indeksim itu kan ada dibantu kayak halte, kayak gazebo, tempat baca. Kemudian dukungan berupa finansial dari KPP, jadi anak-anak kita yang juara 1, 2, dan 3 di kelas atas itu sudah mendapat dukungan berupa beasiswa dan mereka senang gitu. Nah, jadi saya juara ternyata ada yang menghargai. Nah, seperti itu. Jadi dukungan stakeholdernya berupa itu. Kemudian kita sekarang mau menyusun program Adiwiyata dan ini sangat berpengaruh nanti ke siswa. Kita lihat anak-anak kita nanti akan punya pengalaman bagaimana seperti tadi, bagaimana anak-anak tahu bahwa kita itu bisa menyuburkan tanah dengan membuat lubang-lubang biopori. Nah, pengalaman belajar seperti itu nanti mereka bisa terapkan di kehidupan mereka di masyarakat. Nah, tujuannya adalah pertama meningkatkan nilai literasi. Saya fokus ke literasi ya, tahun mendatang. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami kebutuhan siswa, memantau kemajuan siswa, mendukung pengembangan profesi guru, menjalin kolaborasi antar guru, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi ini kayaknya umum aja, jadi bisa kita pilih satu-satu nanti. Kayaknya memahami kebutuhan siswa seperti apa, memantau kemajuan siswa ini pasti ya, karena kita ada penilaian harian. Kemudian mendukung pengembangan profesi guru. Nah, profesi guru ini bisa kita tingkatkan melalui kolaborasi, melalui pendidikan formal, melalui diskusi di KKG, Kombel, atau mungkin ada teman-teman guru yang pengen meningkatkan pendidikannya dari S1 ke S2, cari-cari di UT atau apa, itu kita tetap dukung ya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di SD 002 kali orang. Kita punya apa, kita optimalkan pemanfaatannya. Nah, ini konsep programnya, ini cuma konsepnya ya, jadi ada analisis, kemudian penyajian data, dan nanti ada pengambilan keputusannya. Nah, sumber datanya adalah rapat mutu, data akademik, data nilai ya, terus data sosial emosional. Ini bisa diambil dari buku agenda, buku piket yang ada kan catatan-catatan di situ. Nah, itu yang saya ambil dari situ. Kemudian data lingkungan belajar ya, kondisi kelas, kondisi kantin, kondisi perpus, ya. Kemudian melalui survei dan asesmen. Tekniknya adalah teknik analisis statistik deskriptif mengacu pada rekomendasi prioritas rapor pendidikan SD 002 kali orang tahun 2025. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola dan masalah yang muncul saat pembelajaran di kelas berkaitan dengan kemampuan literasi siswa, kemudian memprediksi hasil. Nah, ini adalah hasil analisis data yang saya ambil dari rapot pendidikan selama 3 tahun. Jadi di rapot pendidikan kita itu ada namanya rekomendasi prioritas. Rekomendasi prioritas yang muncul di rekomendasi prioritas itu adalah nilai pertama kualitas pembelajaran, kemudian kemampuan numerik, kemampuan literasi, karakter, dan keamanan. Ini 5, sebenarnya ada banyak, tapi saya gabung-gabungkan. Karena misalnya kualitas pembelajaran, poin apa itu ada 1, 2, 3, saya ambil rata-ratanya. Kemudian kemampuan numeriknya juga ada beberapa, misalnya dia di aljabar yang kurang, atau di
apa yang kurang ya. Kemudian keamanan sekolah, kemampuan literasi dan karakter. Ini grafik kita selama 3 tahun, bisa dilihat ya, turun. Jadi tahun 2023 itu nilai, misalnya nilai kemampuan nomor itu yang warna putih itu mencapai angka 85,71. Di tahun 2024 turun jadi 60 dan di tahun 2025 turun jadi 53. Jadi grafiknya menurun selama 3 tahun ini. Ya. Dan yang paling parah adalah literasi. Tahun 2023 nilai literasi kita 78,57. Tahun 2024 turun naik menjadi 80, tetapi di tahun 2025 anjlok 50%. Dari 80 menjadi 40. Nah, ini adalah hasil ANBK anak kita. Literasi ya. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi masalahnya yang muncul di depan tadi. Nah, inilah yang akan menjadi tugas kita semua, bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa meningkatkan keinginan untuk mengembangkan literasinya, dan juga itu yang berdampak nanti ke sekolah. Jadi ini adalah rapot sekolah ya. Terus karakter, semuanya rata-rata ya. Jadi rata-rata nilai kita itu turun. PR besar. PR untuk nanti kelas 5 yang ANBK lagi di Padahal ini yang 2023 kita ANBK masih numpang loh. Masih numpang di SMP 1. Terakhir kita numpang 2023 ini. 2024 kan kita sudah mandiri ya. Sama 2025. Ini saking kita mandiri malah nilainya seperti ini. Nah, ini rencana tindak lanjut yang coba saya tawarkan ya. Pentingnya program berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa melanjutkan lomba literasi. Saya mau garis bawahi lomba literasi siswa. Jadi ini fokus ke kelas. Maksud saya gini, saya tuh membayangkan bahwa karena literasi ini kan bukan hanya membaca ya, literasi itu umum. Jadi bagaimana kalau misalnya di kelas itu, yang pertama saya melihat bahwa kenapa anak-anak itu susah sekali menghafal, karena dia jarang mencatat. Kalau kita tulis, otomatis kita akan ingat sedikit, meskipun hanya sedikit. Anak-anak sekarang baca, jadi fasilitasi banyak buku, baca, tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia tidak, bahkan anak-anak tidak bisa menyimpulkan apa yang dia baca. Jadi kalau misalnya di kelas atas mungkin bisa kita adakan setiap sub mapel atau setiap minggu atau apa, lomba merangkum. Jadi anak-anak itu diajarin merangkum isi buku, misalnya isi pelajaran. Jadi ada judul besarnya, kemudian ada sub-sub judulnya, terus ada poin-poin pentingnya. Secara otomatis anak-anak sudah, kalau bisa merangkum, berarti dia juga bisa menyusun, ya kan ya? Arahnya kan ke menyusun tulisan, jadi jelas gitu. Itu di kelas atas. Kalau kelas bawah bisa lomba menulis indah, atau lomba menyalin isi buku. Kasih dia satu paragraf, kemudian salin. Kalau dia salin berulang-ulang, maka otomatis dia akan ingat apa yang dia salin. Nah, itu yang menjadi garis besarnya, bahwa saya mohon dengan Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas,
merancang kira-kira bagaimana supaya literasi ini bisa anak-anak itu kalau disuruh kan agak malas tuh. Ya udah kita lombakan. Pemenangnya kita tempel di mading. Jadi dia merasa termotivasi begitu ditempel tulisannya di mading. Wah, tulisan saya ini yang paling jelek. Ya. Boleh. Boleh nggak Pak dianggarkan hadiah? Ya, jadi sama dengan mapel yang lain pun demikian. Misalnya mapel agama, coba kita lombakan kemarin ya, pelajaran agama nomor 1 sudah menerjemahkan ayat. Apa ayatnya Pak Rahman? Pak Hiding, apa ayat yang diterjemahkan? Kita periksa, ternyata 1-5 rata-rata salah semua karena dia sudah down dengan terjemahan ayat. Ini jadi kita koreksi Pak, ini soalnya yang bermasalah atau siswanya? Kenapa 1-5 itu semuanya salah? Ya itu tadi anak-anak sudah bingung sendiri dengan terjemahan ayat. Nah, itu bisa kita lombakan. Misalnya lomba menulis surah pendek. Ya pendek aja, 1 ayat atau Al-Ikhlas dengan artinya. Tuh. Atau lomba apa? Pokoknya lomba apa? Olahraga pun demikian. Ya Pak, bukan. Jadi semua yang berhubungan dengan literasi kita munculkan ide nih untuk bisa mendongkrak bagaimana supaya nilai literasi yang tadi anjlok itu bisa kembali normal untuk AMBK tahun ini. Ya. 40 ini Pak PR-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu, atau kita diskusi juga boleh ya. Diskusi kira-kira Bapak dan Ibu ada ide apa nih? Pasti Bapak Ibu berangan-angan, pasti mikir dan pasti punya punya impian bahwa iya kayaknya aku mau begini, karena yang tahu kondisi kelas Bapak dan Ibu, yang tahu kemampuan anak-anaknya adalah Bapak dan Ibu. Jadi saya mau ngapain? Yang pasti kita sebagai guru harus terus dituntut punya ide, punya cara yang baru supaya anak-anak ini mau ikut kita. Jangan seperti tadi ya Bu Dina tadi anak-anak tidak tahu apa itu bilangan ganjil. Yes. Sampai anak-anak tidak tahu apa itu bilangan ganjil di dadu, mata dadu. Tuliskan bilangan ganjil di mata dadu. Suruh sebutkan. Ya. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, silakan. Kalau ada ide, ada pertanyaan, idenya sih bagus aja tadi tuh. Idenya satu sih kalau untuk pengumuman nasab itu yang habis ya lomba literasi itu bagusnya tempel di depan kampus itu bikin mading lagi depan itu besar. Biar kan setiap hari kan anak lewat lihat. Kalau cuma di kelas kan yang lihat siswa sana aja kelas kelima. Kalau di depan sini pas upacara kan bahas pagi dulu kan dilihat semua. Nama itu muncul. Berarti cocok ya dengan sering-sering diadakan lomba. Karena anak-anak kalau lomba akan berkompetisi. Kalau cuma disuruh-suruh nanti tidak dikerjakan. Yang lain? Pak Irfan, Pak Sarip, silakan Pak Sarip. Kamu dari tadi lebih kosong. Kayaknya enggak, belum disuruh. Belum ada ide. Kalau itu tadi kalau kalau ini juga. Silakan buka sini dulu. Unek-unek aja ini. Kalau memang ada lombanya, maksudnya kan kalau lomba berarti harus ada hadiahnya gitu ya, harusnya. Ya, jadi maksud saya gini,
upaya sederhana yang pertama kali kita lakukan adalah bukan lomba dalam skala besar, jadi per kelas gitu. Nah, jadi maksud saya guru kelas atau mungkin guru mapel yang mengajar di kelas itu mengidekan gimana sih, misalnya nih IPAS itu kan kita harus membaca dan menghafal. Nah, gimana caranya supaya saya sebagai guru IPAS ini punya satu metode, saya nggak terlalu capek nih menjelaskan, saya suruh dulu merangkum, mencari ide pokok, mencari hal-hal penting, mencari pengertiannya, ini apa, tetapi dibuat dalam bentuk tulisan yang cantik, gitu. Dilombakan, hadiahnya nggak usah terlalu besar, ya 1 bungkus permen ayam geprek. Ya kalau makanya Tuh, jadi bukan skala besar nih yang kita pikirkan, tapi skala kelas. Tuh, nah, sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan seperti kemarin Bu Kartini. Di kelas 1 kan ada tuh lomba-lomba kecil, dia siapkan sendiri lombanya apa kemarin itu. permen aja sih. Maksud saya seperti itu. Jadi bukan kita merancang satu lomba skala besar enggak, tapi di kelas. Di kelas bagaimana supaya di kelas itu anak-anak ini ada keinginan membaca, menyalin, memperbaiki tulisan, memperlancar bacaan, itu tujuannya. Dan dia memahami apa yang dia kerjakan, apa yang dia baca. Ya, maksud saya seperti itu. Pak Rahman, silakan. kalau saya sih, saran saya sih untuk ini petugas yang ada di perpus juga ya, itu bisa mencatat tingkat kehadiran anak-anak yang datang membaca di situ, termasuk dia pinjam buku atau sebagainya. Dia bikin catatan itu diberikan ke wali kelasnya, nanti wali kelasnya kasih hadiah bahwa ini anak yang paling rajin datang ke perpus membaca buku, ini anak yang paling aktif pinjam buku, yang kasih reward ulang wali kelasnya. Boleh. Menurut saya Ya, itu juga bisa. Tapi jangan hanya itu, harus ada tindak lanjutnya gitu. Kalau hanya bukti catatan, saya datang setiap hari ngambil buku, datang besok lagi datang ngambil buku, catat, rajin ini. Begitu ditanya buku judul apa, isinya apa, nggak tahu juga. Jadi harus ada lanjutannya, ya. Di kelas kelanjutannya apa. Begitu misalnya kita terima laporan dari perpus bahwa si ini nih buku paling laris di perpus bulan ini, peminjamnya dari rata-rata dari kelas ini. Jadi harus ada tindak lanjut kita juga, ya. Pak Sarif? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas dan Bapak Dewan Guru. Ibu Kepala Sekolah. Mungkin saya lebih ke ini dulu ya. Kalau ke lomba gitu ya, mungkin itu ide yang bagus sih. Tapi yang paling pertama yang mungkin harus dibenahi adalah ini Ibu ya, tadi Ibu bilang menyampaikan unit-unit yang di kelas saya itu ya, yang berkaitan dengan literasi itu. Kalau kaitannya dengan menulis itu ada ya kaitan dengan literasi ya. Oke. Oke, baik. Nah di kelas 4 itu sebenarnya saya lihat itu anak-anak masih banyak yang cara penulisan huruf maupun angka itu yang tidak benar. Yang tidak benar sama sekali. Nah ini menurut saya itu, maaf ya ini arahnya ke apa namanya kritik itu ya. Maksud saya begini, ini kan kita tidak boleh melakukan pembiaran seperti itu terus meneruskan, nggak boleh. Dan kita ini harus atasi dengan kemampuan kita masing-masing. Namun saya sebagai wali kelas 4 itu tentu
kalau kaitannya dengan materi saya kayaknya mungkin kalau saya perbaiki sedikit-sedikit bisa, tetapi kalau lebih fokus untuk menghentikan itu kayaknya upaya yang saya lakukan ini kayaknya nggak bisa juga. Bisa itu. Nah, di mana saya temukan di kelas 4 itu penulisan huruf itu Bu memang betul-betul bukan cakar ayam. Saya bilang tulisan tidak bagus itu karena cara membuat hurufnya tidak benar. Iya, cara membuat huruf. Coba saja kalau membuat huruf A yang benar pasti bagus tulisannya. Tapi kan ini enggak. Dan letaknya saya tidak bisa menyalahkan siapa enggak. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan jadi kalau misalnya anak-anak ingin kita lombakan tulisannya bagus, cara membuat hurufnya bagus, angka bagus itu memang dari cara membuat ini yang bagus harus benahi. Walaupun bagaimana besarnya hadiah yang kita berikan, tetapi kalau pembenahan daripada membuat huruf tidak benar, enggak, saya rasa nggak bisa. Kalau sudah tulisan, jangankan saya, mungkin dia sendiri mungkin untuk membacanya saja mereka tidak semangat, tidak semangat untuk membacanya. Ya, ketemu ya. Sebenarnya pertanyaan dan jawabannya sudah ada Bapak ungkapkan. Ya, sudah. Nah itu mungkin tanggung jawab kita semua. Mohon maaf ini. Oh, nggak apa-apa Pak. Kenapa harus minta maaf? Ya, maksud saya itu kan, ya itu tadi ke depan kita supaya di mana anak kita ini menjadi memiliki tulisan yang baik, di mana pada saat kita lomba misalnya kan tentu tulisan yang juga dinilai ya. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarif. Jadi mohon maaf ini untuk kelas kita kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan ada fase ya. Ada fase A, kelas 1, 2, fase B, 3, 4, fase C, 5 dan 6. Di mana setiap fase itu ada masa perbaikan. Ya. Jadi misalnya nih kita temukan anak-anak yang tulisannya masih jelek nih di kelas 4. Kelas 4 itu masuk fase B, masa fase perbaikan menurut saya ya. Itu bahasa saya aja gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu di kelas 3 tidak mampu ini kan, ini sebenarnya rancu juga sih. Kita sebagai wali kelas yang titip nih anak saya naikkan kelas 4 dia belum bisa baca. Itu juga sebenarnya nggak etis. Gitu. Kasian kan? Cuma aturan pemerintah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki di situ. Jadi menurut saya ketika kita menemukan tadi anak kelas 4 yang tulisannya masih tidak bagus, bukan berarti enggak usah kita lombakan. Kita ambil masalahnya di situ Pak. Misalnya lomba yang saya pikirkan itu bukan lomba besar, hanya lomba sederhana pemantik di kelas ya. Jadi ketika kita menemukan bahwa tulisan anak ini tidak bisa dibaca karena dia membuat hurufnya tidak bagus. Ya nggak apa-apa. Meskipun itu sebenarnya logikanya kerjaan kelas 1. Ya. Tapi kita munculkan di kelas 4 untuk hari ini besok atau hari ini kita akan lomba menulis satu kalimat dengan ejaan yang benar, dengan tulisan yang cantik supaya bisa dibaca. Gak usah lama-lama lombanya, 10 menit, tapi sering. Karena kita juga tidak mungkin mengembalikan itu ke kelas 1 atau kelas 2 gitu. Upaya Pak, apakah kemudian upaya kita ini berhasil? Ya kita selalu berharap berhasil, tapi kan tidak semua upaya dijamin berhasil. Yang penting kita ada usaha. Gitu. Kita lomba di sini kita sesuaikan. Saya kenapa ini saya dilombakan? Karena saya berpikir bahwa kalau ketika dilombakan anak-anak itu berkompetisi, jangan lihat hadiahnya dulu, tapi lihat
apa namanya, semangatnya dia. Kita mau lomba, meskipun hadiahnya hanya sebungkus wafer misalnya. Nah, terus untuk lombanya disesuaikan dengan kemampuan siswa di kelasnya, Pak. Kalau memang tulisannya jelek, ya udah 1 kalimat. Nantilah di kelas 5 baru lomba merangkum. Misalnya nih. Jadi disesuaikan aja. Apakah harus lomba? Tidak juga, Pak. Sekiranya di kelas itu ada satu kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh guru, tidak lomba tetapi dianggap bisa memicu, memancing keinginan anak untuk membaca, menulis, silahkan kita laksanakan. Ya, jadi tidak harus lomba. Mungkin itu ya, Pak Sarip. Mohon maaf, Ya, karena tidak mungkin juga kita kembalikan ke kelas. ini Ya, sedikit silakan. mungkin saya tambahkan sedikit Ya, Pak Sarip. Dan ini kan mungkin alumni sudah jauh ya. Kelas 4 itu berarti melewati baru kata. Pernahkah kita menegur anak-anak kita di saat menemukan seperti itu? Harusnya ditegur. Nah, itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan, pernahkah kita? Jadi kalau misalnya nih, seandainya ada pembiaran seperti itu ya, artinya kita memang tidak ada keinginan untuk melihat. Kalau saya sih melihat anak-anak seperti itu, sebenarnya tidak ada ini, tapi saya melihat mereka ini, saya merasa kasihan juga. Walaupun misalnya ya anaknya misalnya ya seperti apa ya, saya tidak ini. Seperti itu. Ya baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin meluruskan teman-teman apa yang saya lakukan mulai dari saya kelas tinggi atau kelas rendah. Setiap saya memeriksa, mengoreksi, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu matematika, kalau itu pun salah penulisannya, saya pasti ingkari. Lalu saya panggil, misalnya. Walaupun itu benar namanya harusnya matematika, nilainya harus 100. Tapi karena penulisannya kayak ini kayak S, yang saya kurangi. Tidak saya kurangi nilainya karena ini penulisannya salah. Itu secara otomatis saya sudah lakukan bertonton. Terus yang kelas 1 kemarin ini ada lagi lomba menulis. Tapi saya tidak bilang lomba. Siapa yang paling bagus tulisannya, penulisan hurufnya, saya kasih reward. Apakah? Jadi pertama rewardnya itu tepuk hebat. Dikasih tepuk hebat semua dari teman-temannya. Terus yang kedua, kadang saya kasih permen. Itu yang saya lakukan. Dan setiap saya memeriksa, ini kenapa nak campur huruf besar, huruf kapital, huruf kecil. Saya pribadi seperti itu Pak ya. Jadi mungkin teman-teman hal-hal kecil memang hal-hal kecil, tapi itu sebenarnya kalau dia besar dampaknya kalau kita setiap kita mengoreksi, kita lakukan seperti itu, anak-anak akan terbiasa. Tapi kita harus konsisten. Apapun yang kita lakukan di kelas, kalau kita tidak konsisten, anak-anak itu hari ini besok dari periksa kok guru. Betul. Besoknya diperiksa lagi. Tapi kalau kita konsisten itu akan terus. Soalnya saya lihat terus di kelas aku seperti itu. Masuk dengan cara pun berdoa teratur, dia akan begitu. Dan tolong dari kelas ke bawah jangan disalahkan terus. Artinya kita punya tanggung jawab masing-masing di setiap kelas. Dimanapun kita berada, harus begitu konsisten. Intinya konsisten. Apapun yang dilakukan Pak. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau namanya itu tanggung jawab dan harus disediakan waktu untuk memperbaiki, tidak bisa memang Pak, tidak bisa. Kalau harus waktu menyediakan waktu menit untuk memperbaiki tulisannya, tidak bisa. Kapan kita memberikan waktu untuk memperbaikinya? Pada saat kita mengoreksi hasil tulisan, hasil apapun yang dia kerjakan,
Itu yang kita lakukan. Oke. Nanti konsisten. Ya, mungkin Ya. bisa dulu ya. Oke, terima kasih saya Ibu akhiri. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya buru-buru agak memotong karena jam kita tinggal sedikit waktunya dan Pak Gewan nanti juga akan menyampaikan beberapa hal penting ya. Jadi nanti diskusinya bisa kita lanjutkan, intinya bahwa betul kata Bu Kartini, kita punya tanggung jawab masing-masing di kelas kita dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya semua guru yang mengajar melakukan hal yang sama, contoh kecil tadi mengoreksi bukan hanya mengoreksi jawaban, tetapi juga mengoreksi cara penulisan, mengoreksi ejaan, mengoreksi penggunaan titik koma dan lain sebagainya. Kalau itu memang dilakukan di semua kelas dan oleh semua guru, saya yakin itu bisa memperbaiki. Benar nggak Pak Sarif? Ya. Jadi kita punya kelas masing-masing. Misalnya saya di kelas 5, saya dapat lagi yang harus saya perbaiki seperti ini, kemudian saya lakukan perbaikan sedikit demi sedikit, itu pasti bisa berubah, pasti bisa memperbaiki. Tidak mungkin tidak kalau semua melakukan. Ya, jadi bukan hanya guru kelas tapi juga guru mapel. Nah, guru mapelnya di setiap kelas nih, di setiap kelas dicek. Jadi yang kedua, perhatian kita, berarti kita harus banyak meluangkan waktu untuk memperhatikan. Jangan cuek kita, ya. Jadi kita harus banyak waktu, luangkan waktu, karena penilaian kita kan sudah penilaian harian. Diusahakan setiap akhir pembelajaran harus ada refleksi. Cari apa hari ini yang harus saya refleksi dengan saya dan dengan siswa. Apa yang saya harapkan, apa sih yang masih kurang dari siswa kita. Jadi lebih banyak refleksi. Ya, mungkin itu untuk sementara. Mohon maaf Pak, silakan saya waktu kasih Pak Gewan ya. Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi saya kita akhiri, kita akan lanjutkan karena kita masih bisa diskusi ini ya, masih bisa diskusi lanjutan. Intinya poinnya sudah dapat ya. Kalau semua melaksanakan di kelasnya, melaksanakan tugasnya, maka itu pasti akan berubah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Nur. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa ya. Jadi ini memang RHK yang hidup, harusnya hidup ya. Presentasi program sekolah ini ya. Luar biasa. Ini di dalam ini upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data ya. Tadi sudah jelas datanya, nanti Ibu buka aja di sini yang tadi. Datanya jelas ya dari raport pendidikan ya. Tuh. Jadi ini itu ada 3 perilaku yang harus dilakukan ya. Tanya itu nanti Ibu tiga-tiganya ditentang ya. 3 perilaku itu ditentang. Itu yang pertama, itu kepala sekolah menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Ya. Jadi itu sudah kita masuk, itu perilaku yang dianjurkan itu ada 3, menunjukkan bahasa yang mudah, suke, menyoroti detail penting dalam program sekolah, ya, menjelaskan ke bagaimana program tersebut relevan dan mendukung tujuan umum sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Ada yang perlu Bapak Ibu, makanya nanti Bapak Ibu yang mungkin belum diobservasi sama kepala sekolah, Bapak Ibu itu nanti lihatnya itu bukan materi yang mau diajarkan, itu yang Bapak Ibu dalami, tetapi nanti perhatikan di rubrik observasi. Ya. Jadi rubrik observasi itu menyarankan kita untuk buat apa. Karena itu yang dianjurkan itu yang nanti Bapak Ibu praktekkan di dalam kelas. Yang perlu dihindari Bapak Ibu jangan sampai lakukan. Nah, nanti itu yang merubah nilai. Karena ini bukan nanti
tujuannya itu hanya kita seremonial belaka atau hanya lakukan, tapi nanti kita kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Mungkin yang kemarin literasi kita masih kurang, ya, literasi kita masih kurang. Di tahun ini literasi ini bisa kita inikan dari oranye menjadi hijau, kan begitu. Jadi betul-betul nanti Bapak Ibu juga sama, tetapi fokusnya itu perhatikan di rubrik observasi seperti ini ya. Ini punya Ibu Kepala Sekolah ya, rubrik observasinya itu ada 2 ya. Yang disilang itu berarti dihindari, jangan sampai dilakukan ya. Mengenai silang kompleks dan abstrak tanpa disertai penjelasan yang mudah dipahami dan seterusnya ya. Yang kedua, kita lanjut saja ya hari Jumat ini. Oke. Kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Luar biasa datanya tadi, ya. Itu ada apa? Ada grafik, ada tabel, ada infografis. Mungkin contoh-contoh lain juga bisa Ibu masukkan di situ, ya. Yang dilakukan oleh guru-guru di kelas seperti apa untuk meningkatkan literasi ini. Misalnya siswa itu giat membaca dan seterusnya di perpustakaan misalnya, atau di kelas di pojok bacanya itu seperti apa. Jadi yang real itu Ibu masukkan di contoh itu bisa dalam bentuk foto-foto bisa ya itu. Jadi kita real ya itu. Kemudian menunjukkan hasil analisis data. Tadi ada ini hasil analisis datanya ya. Kualitas pembelajarannya seperti apa, kemampuan numeriknya, kemampuan literasi, karakternya seperti apa. Jadi lumayan ya, itu. Yang perlu dihindari menganalisis data dengan cara yang tidak tepat atau tidak mendukung pentingnya program sekolah. Jadi program sekolah seperti sekolah kita ke depan ini kan mau apa? Adiwiyata, ya, gitu. Adiwiyata, nanti kita sekolah sehat, apa dan lain sebagainya. Data tadi di literasi kita kan masih kurang. Berapa tadi nilai literasi kita? 40. Itu oranye atau merah? Sebenarnya sih hijau. Oranye ya, oranye. Karena tujuannya akhirnya itu kan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga dalam mengajar nanti sesuai dengan RHK yang dipilih itu kan. Tujuan akhirnya supaya oranye ini bisa menjadi hijau gitu. Bisa menjadi hijau. Jadi ini kita bukan ini saya hanya kita biasa saja lakukan, tapi ini perlu perubahan. Jadi yang tadinya jelek menjadi baik kan begitu Bapak Ibu. Jadi mengajar di kelas itu nanti Bapak Ibu itu di RHK itu nanti yang apa target perilaku itu nanti dia disebut. Misalnya dalam mengajar ini Bapak Ibu guru harus misalnya berdiskusi dengan anak-anak, membentuk kelompok misalnya, itu harus wajib Bapak Ibu lakukan. Nah, kan ada suratnya pasti, 3-3 itu ya. Setiap itu kan ada 1, 2, 3 kan, pilih 3-3-nya Bapak Ibu. Kalau pilih satu saja 10 menit nggak sampai itu, ya. Gitu. Jadi pilih 3-3-nya, sehingga waktu misalnya 3 JP atau 2 JP yang Bapak Ibu di observasi itu sekitar 1 jam itu cukup saja, pas, ya. Dan kalau hanya satu yang di atas nomor 1 aja yang Bapak Ibu centang, wah, ini enggak masuk itu nanti, karena dia harus 3-3-nya ya, gitu. Yang tadi itu ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan. Tadi saya koreksi sedikit, Bu Nur. Nah, jadi tadi sampai jangan dulu mengakhiri, ya. Jadi diskusinya itu nyambung saja. Nanti kalau sudah selesai baru mengakhiri, gitu ya. Tadi kan mengakhiri dulu, aku kira sudah selesai kan, kok diskusi. Jadi kan Ibu kan harus mengajak atau mengajukan pertanyaan ini kepada guru-guru untuk meningkatkan kita data kita yang masih seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, kelas 1-nya seperti apa? Prakteknya di kelasnya itu seperti apa? Yang kelas 2 tanya mereka, gali pertanyaannya itu. Kata tadi Bu ini bilang nanti seperti ini kita kasih reward, misalnya kasih lomba-lomba yang ringan-ringan. Jadi yang hadiahnya itu mungkin permen kayak apa kayak gitu. Jadi siswa itu senang gitu loh. Oh kalau saya ini, saya dihargai oleh guru saya, ya gitu. Jadi bukan harus belikan piala atau kasih duit. Atau Bapak Ibu ada duit ya mungkin kasih 5.000 ke 10.000 senang betul itu dia.
Nanti dia termotivasi untuk giat belajar. Oh, saya ini kalau bagus ini saya dikasih duit ini sama guru saya ini. Misalnya ya, gitu. Itu udah direncanakan kan itu Bapak Ibu. Nanti teman-temannya yang lain, saya juga berlomba-lomba ini. Kan gitu. Ya namanya anak-anak ini kan ya, mungkin bukan masalah banyak ya, tapi biar sedikit dia senang betul. Dikasih permen aja 1-2 biji senang gitu. Gitu ya. Jadi itu nanti ibu itu nanti diskusinya seperti itu, tanyain mereka semua. Guru kelasnya, guru mapelnya apa seperti apa di kelas ya, untuk meningkatkan literasi kita yang masih merah ini. Ya, bilang Pak apa yang gitu, Pak Sari katanya ini hurufnya ini sebenarnya bagus saja tulisannya, cuma hurufnya yang nggak benar ini, ya. Dari caranya triknya supaya dia itu bisa hurufnya dia kenalin bagus-bagus kira-kira gimana? Dasarnya mungkin dari kelas rendah kan? Di kelas 1, di kelas 2 kan gimana? Cara untuk mengenalkan huruf itu dengan oh ini loh hurufnya, huruf A seperti ini atau B seperti ini dan seterusnya kan. Jadi nanti kalau dia sudah terlanjur ini kan kasihan juga kan, apalagi kurikulum merdeka ini kan fase kan, bukan Untuk kelas. mengubahnya itu Pak, kalau sudah biasanya, karena di kelas 4 itu saya juga bukan pembiaran gitu ya, jadi selalu begitu misalnya ada pemeriksaan soal ya, selalu saya kritik apa itu. Tapi memang itu berkali-kali tetap aja karena itu sudah iya. kebiasaan jadi agak susah untuk merubah. Tidak semudah kita membolehkan kalau Pak tahu Pak. Iya, betul. Jadi itu saja mungkin. Kemudian yang terakhir yang perilaku yang dianjurkan sudah, dialog 2 arah tadi sudah. Kemudian menyusukan nonverbal ini, lihat teman-teman gini, karena mereka tuh sudah punya gestur yang mau bertanya atau mau ngomong, ibu harus kasih kesempatan, ya. Jadi ada yang ini sebenarnya mau ngomong ini, mereka tadi ada yang saya lihat bisi-bisi juga, cuman nggak dikasih kesempatan. Jadi harus timbal balik ya, kasih kesempatan. Ya. Yang perlu dihindarinya, tidak ada ya, berbicara tanpa henti, tadi ada dialog. Kemudian tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal nonverbal, tidak menyertakan aktivitas polling, diskusi kelompok atau aktivitas partisipatif lainnya. Jadi sudah luar biasa ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti kita buat ini di rumah pendidikan ini, nanti masuk di akhir tahun itu masuk di EKIN BKN, ya, EKIN BKN. Jadi yang PNS di sini yang PNS siapa? Ada berapa orang? Pak Sari, Bu Kartini, 3 PNS ya. Pak Sari golongan berapa sekarang? 3B. Ibu Kartini 3C. Nah, 3C mau naik ke 3D itu gampang ya. Kalau 3B mau naik ke 3C itu harus uji kompetensi dulu ya. Sama Bu Nur mau naik ke 4A harus uji kompetensi dulu. Jadi ini nanti di akhir tahun nanti kita buka di EKIN BKN untuk mencetak SKP kita. Jadi kalau dinilai oleh kepala sekolah baik sesuai golongan ya. Kalau Pak Sarip baik nilainya 12,5. Kalau Bu Kartini baik nilainya 25 ya. Sama Bu Nur sama ya, sama. Karena di sini belum ada golongan 4A kan. Kalau 4A, 4B, 4C kalau baik itu 37,5 gitu. Tetapi kalau sangat baik itu dikali 150%. Jadi misalnya Pak Sarip sangat baik 12,5 dikali 150%. Dapat 18 berapa gitu ya. Nanti tinggal dikali nanti. Kalau Bu Kartini sangat baik nanti dapatnya bukan 25 lagi tapi 37,5. Gitu sama umur ya. Gitu. Nanti kalau sudah itu kita cek angka kredit kita, langsung klik di situ kan, di situ ada angka kredit kan Bu. Klik. Itu nanti muncul. Kalau baik itu nanti oh ini. Di sistem itu dia tentukan sendiri. Misalnya Pak Sarip sudah bisa naik pangkat atau belum? Kurangnya berapa? Kan gitu. Oh ini masih kurang sekian, belum bisa diperhitung pertimbangan untuk kenaikan pangkat di berikutnya. Kemarin itu setelah saya cetak itu kelihatan. Iya kelihatan. Pada saat kemarin saya dapat itu sangat baik. Yang nilainya itu memang kan ini saya baru ngomong ini. Iya. Itu hakikat ini kan belum. Oh, nah.
nanti muncul sendiri di situ di kolom itu bahwa ini layak untuk Iya, untuk kenaikan pangkat berikutnya. Tetapi kalau golongan 3B itu kan harus UK dulu ya, UKJ dulu gitu ya. Itu. Makanya kata kalau nilainya sudah mendekat, karena itu sudah 2 tahun. UKJ itu berlakunya 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau kita sudah nilai cukup, kita sudah punya itu, naik pangkat. Gitu. Tetapi kalau dari 3C ke 3D itu gampang sekali, nilainya cukup naik pangkat saja. Kemarin di SP1 itu 05 itu berapa orang naik pangkat? Bu Sam itu 34B, Bu siapa? Bu Nasriani itu ke 3D, Pak Wardi ke 3B. Gitu ya. Itu saya ini kan mereka baru saya bilang cetak aja, makanya cek 5 ESN-nya ya. Itu nanti dia kalau sudah SK kita sudah dihitung keluar, nanti keluarnya itu kan nanti dia tentukan. Ini di bulan ini tanggal sekian SK itu sudah keluar. Cek aja 5 ESN, nanti tinggal print sendiri ya, download sendiri itu ya. Gitu. Jadi nanti Bu Kartini coba cek itu SKP-nya itu ya, nilainya berapa, angka kreditnya berapa ya, itu. Atau sudah naik pangkat kan gitu. 3C-nya tahu berapa? Sudah lama itu 22 harusnya kalau nilainya cukup sekarang bisa naik pangkat ya gitu. Apalagi makanya diusahakan ya. Kalau tidak baiknya, kalau tidak sangat baik ya baik saja kan gitu ya. Karena itu mendukung untuk poin kredit ya gitu. Di samping kita memajukan kualitas pembelajaran di sekolah kita, untuk kita sendiri juga bisa untuk meningkatkan ya gitu. Karir kita, meningkatkan karir kita ya gitu. Jadi itu nilainya ya. Jadi sangat baik, itu kali 150%, kalau baik aja kan 100%, jadi sesuai saja. Kalau cukup berapa? 75% aja, makanya jangan sampai ya. PNS kalau cukup, enggak sampai enggak naik pangkat, enggak bisa naik pangkat ya gitu. Kemudian yang berikut, bagi teman-teman yang P3K. Waduh saya ini kan P3K, anak naik pangkat, gua ngapain ya? Iya, enggak apa-apa, biarin aja, asal-asalan aja. Bapak Ibu perlu diingat, Bapak Ibu ini diangkat namanya itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kan gitu. P3K. Kontraknya berapa tahun kemarin? 5 tahun. Maka diusahakan kan kinerja kita harus bagus gitu. Tidak sangat baik tapi paling kurang lah baik selama 5 tahun itu. Jadi nanti di tahun kelima itu langsung otomatis diperpanjang kontrak baru lagi, atau regulasi di negara kita ini kan kita tidak tahu. Siapa tahu tahun depan atau besok bulan depan P3K yang angkatan sekian langsung otomatis menjadi PNS. Siapa tahu kan begitu. Gitu. Jadi kita tidak tahu. Tetapi dengan catatan apa tadi? Kinerja kita harus baik. Ini kan namanya dinilai kinerja kita. Cara mengajar kita bagaimana? Sudah bagus atau belum? Ya. Kalau kita sebagai guru tapi tidak layak, mengajarnya tidak bagus, berarti tidak layak jadi guru kan gitu. Maka saya di setiap tempat saya sampaikan kepada teman-teman P3K juga harus serius ini, serius. Sekolah kita bisa meningkat, kualitas pembelajarannya, prestasi kita juga bagus ya, karena itu. Ya. Kalau dilihat dari segi penghasilan luar biasa sudah. Teman-teman yang P3K ini malah lebih daripada yang golongan 3A PNS. 72 dengan 78 kan gitu ya. Yang 3A itu hanya 72 saja ya. Teman-teman sudah 78 kan gitu. Luar biasa itu ya gitu. Gitu. Jadi dari segi penghasilan sudah enggak ini. Kalau penggajian kan sama saja sesuai, cuma kita di itu masih ada regulasinya itu belum bisa untuk kenaikan pangkat. Tuh ya, tidak bisa kenaikan pangkatnya yang nggak ada. Gitu. Tetapi kalau secara penggajian dengan penghasilan itu sangat luar biasa ya. Gitu. Kemudian yang masih honorer, karena honorer kan tidak kuat ya. Tetapi nanti kalau sudah terdata ya, kalau sudah terdata harus dinilai juga. Gitu. Jadi walaupun yang honor tetap juga harus melaksanakan gitu. Informasinya yang honor ini kan tidak boleh sekarang ini tidak boleh diberi honor dari dana
bos. Jadi mulai per Januari sampai seterusnya itu tidak boleh lagi ada diberi honor dari dana bos. Ya. Itu seperti di Sangaran itu beberapa sekolah itu sudah rumahkan semua. Jadi rumahkan penjaga sekolah yang masih honor, rumahkan guru yang masih honor dirumahkan. Ya. Itu. Kenapa? Nggak bisa menggaji. Tapi Bapak Ibu perlu bersabar. Apalagi yang guru sudah masuk Dapodi, siapa tahu. Ini kan yang angkatan 2 kan sudah mau tes lagi ini, ya. Yang kemarin sudah masuk data ya. Sudah tes, siapa tahu tahun depan itu ada buka lagi formasi P3K baru. Kita sudah masuk kan gitu, bersabar. Yang berikut untuk gaji, sementara ini dicarikan regulasi untuk membayar. Dana di Dinas Pendidikan itu ada, ya. Tetapi menunggu ya, kemarin itu kepala dinas ke Jakarta ya, tunggu saja. Kalau misalnya ada uang yang dianggarkan di sekolah untuk bayar mereka itu, nanti ibu kasih, tetapi dengan catatan itu pinjam ya, dipinjamkan ya, dipinjamkan. Nanti kalau sudah cair sananya baru kembalikan, betul ya. Lumayan besar kemarin itu, kisarannya hampir 3 juta ya. 29 atau 27 itu ya. Sebulan, lumayan. Di sekolah dikasih honor berapa Bu? Di sini 1 juta ya. Kecil aja kan. Nanti kalau dari sana sudah keluar, ini masih 700 lebih sekutim ini. Itu ya. Jadi kalau swasta sudah dibayar, kalau kita yang di negeri ini belum ya, gitu. Karena regulasinya beda. Negeri dengan swasta beda. Kayak dapat motor aja Bu Nur, kita harus kemarin kita buat itu kan begitu fakta integritas untuk ini kirim. Tetapi kalau honor itu tidak enak karena itu dihibahkan ya. Jadi itu hak milik mereka yang swasta. Nah, yang PNS yang negeri ini harus lapor. Jadi kalau begitu besok lusa misalnya Bu Nur tidak jadi lagi kepala sekolah, wajib motor ini dikembalikan. Gitu ya. Itu ya, itu bikin fakta integritas ya, KTP segala kirim. Kalau kita nggak kirim nanti itu diambil paksa ya, bagian aset itu akan mengambil paksa gitu ya, gitu. Jadi itu ya, itu buat keuntungan lain daripada kita membuat ini ya, penilaian kinerja ini Bapak Ibu ya. Jadi penilaian Bapak Ibu kan pasti beda-beda, nilainya beda-beda kan, teman-teman ini kan beda-beda. Kemarin itu sesuai dengan yang dianjurkan di dalam rapat pendidikan. Pilih yang masih oranye kan, gitu. Kan itu kan ada yang hijau ya, kalau dibuka di rapat pendidikan itu kan ada yang masih hijau. Ada yang sudah hijau kan, jadi kita pilih yang masih oranye atau ada yang merah gitu. Nah ini Pak saya milih yang benar itu oranye ya? Iya. Tapi kenapa tiba-tiba gitu saya ini kok lain sendiri? Itu saya sudah sampaikan kepada guru kepala sekolah. Kok harinya lagi? Makanya saya karena memang sudah waktunya. Iya. Apa gimana itu lah? Udahlah saya paksa. Lanjutkan aja. Terima aja. Iya. Sesuai dengan pilihan saya. Iya itu. Jadi agak susah. Tapi yang penting teman-teman, yang penting itu diperhatikan di rubrik observasi. Kalau materi saya nggak, kalau masa mengajar ini bidang saya yakin Bapak Ibu masa guru lama kok nggak tahu kan. Tetapi kita nanti kalau kita kan biasanya ngajar biasa-biasa saja kan. Tapi ini kan yang lain supaya anak bisa lebih paham. Jadi cara seperti RHK ini dia nuntutnya seperti apa? Makanya tiga-tiganya itu baca. Yang dianjurkan itu Bapak Ibu harus praktekkan di dalam kelas. Misalnya menggunakan alat peraga dan kesehatan itu harus. Jangan nanti itu kan nanti dinilai. Kalau nggak ada nanti dibawa kan gitu. Dilaksanakan tetapi tidak maksimal gitu ya, tidak sesuai gitu ya. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kehadiran ya, keaktifan kita di sekolah, kita kan masuknya jam 7.30 ya. Masuk jam 7.30, pulang jam 16 ya. Jam 4 sore ya. Gitu. Ya, oke. Jadi masuknya jam 7.30, pulangnya jam 4 sore. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti sempinya kan sempi di sekolah, ya.
SMP di sekolah, kemudian pulangnya juga harus di sekolah. Jadi nanti mungkin saran saya Bu Nur nanti di dalam buat absen manual untuk pengkajian TPP itu kan setiap mau cair kan harus kita buat absen manual kan. Tuh. Ini yang bulan Maret kan baru cair kemarin kan? Yang berapa kemarin? Kemarin siang lah ya, gitu. Kemarin siang, gitu. Itu bulan 3, nanti bulan April itu ya sekitar bulan 5. Nah. Jadi nanti di bulan ini kan setiap bulan itu kita buat absen manual yang dikirim ke mobil itu kan. Itu fungsinya untuk data menjadi bahan untuk penggajian TPP itu. Oleh karena itu nanti dibuat absen manualnya itu berdasarkan absen yang ada di Senpi, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti dikarang. Artinya 7.30 semua ini ada sekian orang ini masuk 7.30 pulang 16.00 itu terus. Tapi nanti contohnya beda ya. Pak Rama nanti dia masuk 7.10 misalnya. Pak Muhyiddin ini 7.15. Beda-beda lah pasti saya yakin beda. Nggak mungkin sama. Ada yang 7.30, ada yang 7.27 misalnya. Gitu. Pulangnya juga tidak mungkin 16.00, ada yang 16.05, ada yang 16.10. Kan begitu ya. Jadi sesuaikan, tetapi maksudnya biar bersama, tapi data itu diambil dari Senpi ya. Jadi nanti operatornya kalau Anda minta HP-nya, minta mereka screenshot, baru kirim ke kita, baru nanti kita reka, gitu ya. Itu, ya. Kalau misalnya ada yang tanya, bolehkah saya jam 9 baru masuk? Boleh, ya. Mau Budi bilang, saya jam 10 aja baru masuk, boleh. Tetapi nanti di absen manualnya itu juga, di Senpi-nya juga jam 10 gitu. Nanti pulang boleh ke saya pulang jam 12? Boleh. Ya boleh. Tetapi nanti absen manualnya sampai pulang langsung Senpi saja. Nanti di manualnya juga dibuat jam 12 itu. Gitu ya. Nanti konsekuensi lanjutannya kan nanti bisa kita kalau seperti itu kita siap terima kan? Misalnya dipotong atau kita dipanggil apa karena hukuman ini disiplin, ya harus wajib kita karena itu kan kita mau kan, itu ya. Jadi kecuali misalnya ada sesuatu hal yang mendadak penting ya, Bapak Ibu nanti komunikasinya dengan kepala sekolah ya. Oh ini ada misalnya anak sakit atau istri sakit atau suami sakit dan lain sebagainya atau tetangga meninggal dunia kan, ya kan? Kita ini kan di bermasyarakat kan ya Bapak Ibu. Ada tetangga kita meninggal masa kita nggak melayat ya, mungkin ke sekolah sebentar, melayat sebentar baru pulang lagi. Izinlah sama kepala sekolah boleh. Atau ini anak-anak sudah pulang jam 2 kan, anak-anak sudah pulang ini. Mungkin Rahman pulang ke rumah dulu, mau sholat dulu ke musola atau apa, makan siang dulu, boleh. Tapi dengan catatan setelah itu balik lagi sesi pulangnya di sekolah ya. Itu bagus saja, jadi jangan sampai nanti kemarin ini kan polemik kemarin Mas anak-anak libur ya, itu kan di sini kan buat apa? Surat tugas apa itu? WFA nggak masuk, maka saya bilang ini sebenarnya di sini sih aman, siapa yang mau ke sini sih? Saya aja malas ke sini jauh. Tapi yang penting bagus saja, artinya kerjasama antara kepala sekolah dengan teman-teman guru ini diskusinya bagus, ini saling pengertian lah. Karena nanti apa-apa kepala sekolah kena, kalau sekolah gak negur nanti ya dia juga yang kena juga gitu. Nanti kami imbasnya lagi, siapa pengawasnya kan gitu. Gitu. Makanya itu bagus. Saya bilang teman-teman di beberapa sekolah itu saya sampaikan, boleh aja pulang, yang penting sekolah jangan ditutup. Siapa tahu ada tamu kan? Kalau tamu orang dinas kah, orang apa-apa yang mau cari hal yang kita LSM kah apa gitu, wartawan, nah itu
bisa juga masyarakat di sini yang melapor kan, kalau melapor nanti ada wartawan datang atau LSM gitu. Karena tidak mungkin masyarakat lapor ke kami kan, tidak mungkin ya. Jadi itu perlu, jadi nanti kita sama-sama jaga, sekolah jangan ditutup ya. Boleh nanti pulang beraktivitas sebentar di rumah, mungkin yang ibu-ibu jenguk anaknya, lihat anaknya dulu apa gitu kan, siapkan makan untuk suami ya. Setelah itu balik lagi ke sekolah. Jam 4 baru pulang kan gitu. Kita kerja apa kerja, mungkin siapkan untuk kegiatan belajar mengajar kita di besok harinya atau apa gitu kan gitu. Kemudian yang berikut info lagi Bapak Ibu, sekarang ini BPK Pusat Perwakilan Kalimantan Timur sekarang sudah langsung masuk ke SEMPI kita masing-masing, jadi dipantau langsung ya. Jadi BPK ini sudah ikut tim ini sudah inap mereka langsung. Makanya ini infonya kemarin sampai kita punya insentif kan lambat kan? Harusnya biasanya tanggal paling lambat tanggal 16 itu paling lambat. Tapi kemarin kan sampai tanggal 23 kan? Nah, itu. Karena itu BPK itu memelototi. Jadi kalau kemarin itu dia ngambil lihatnya di BKPSDM, tetapi sekarang langsung Bapak Ibu ya, terpantau langsung. Jadi Pak Sarif ketahuan itu orang BPK bisa pantau, lihat NIP-nya namanya sudah masuk, gitu ya. Jadi hati-hati kita ya. Nanti kalau hanya dipotong nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita disuruh mengembalikan uangnya kita sudah pakai, susah payah lagi mengembalikan. Ya. Karena apa? Kita ini Kutai Timur ini luar biasa, ya. Makanya dipelototi, ya. Kemarin itu ada job dengan KPK, ya. KPK Inspektorat, ya. Sekolah diundang, tapi saya lihat kok sudah jam 12, sudah mau selesai baru itu datanya dikirim, link jobnya dikirim. Itu job sama webinar dengan KPK, ya. KPK dengan Inspektorat, ya. Gitu. Karena luar biasa. Kita kutip 14 triliun loh Bapak Ibu ya, lebih tahun kemarin. Di Dinas Pendidikan aja 3 triliun lebih, gitu. Ini luar biasa. Makanya kita dapat, waduh seragamnya macam-macam ya, gitu. Baju kaos olahraganya aja macam-macam, bajunya aja macam-macam, sampai bingung pakai yang mana ini. Hari mana dipakai, bingung. Makanya itu hari Kamis harusnya pakai batik. Ada yang hari Kamis pakai pramuka, hari Selasa itu harusnya laskar, hari Selasa yang apa itu yang abu-abu itu banyak kan, bingung kita ini, jadi nggak sesuai lagi ya itu. Jadi itu teman-teman, jadi ke depan kerjasamanya bagus, apalagi sekolah kita ini ya, luar biasa. Saya lihat itu luar biasa bagusnya ya. Yang penting itu kerjasama yang bagus ke depan. Kita ada lagi nanti apa? Biata ini, moga-moga nanti ini tingkat apa ya, provinsi, nasional langsung. Oh, sudah provinsi kan sudah ya bukan. Jadi mudah-mudahan nanti di tingkat nasional ini bisa ya, gitu. Bisa juga nanti tidak nomor 1 tapi paling kurang lah masuk ya dalam nominasi kan begitu. Karena saya Indonesia kan, jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kerjasama itu lebih bagus lagi ya. Jangan sampai nanti ada yang di sini kan enak saja. Yang penting teman-teman ini atur bagus ini. Sampai nanti berkeliaran sana sini kan ya, kita takutnya saja masyarakat ini, kadang masyarakat juga ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka. Yang tidak suka ini yang nanti macam-macam kan begitu. Jadi kita jaga ya. Itu yang terakhir. Kemudian yang berikut lagi ya, SEMPI-nya tadi perlu diinikan ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak SEMPI ya harap nanti diaktifkan kembali ya. Yang kecualinya itu kan cuma yang honor saja kan, yang honor baru tidak SEMPI kan, honor TK2D tidak SEMPI. Tapi kita yang PNS dengan P3K ini kan wajib ya. Jadi itu untuk meningkatkan ini. Kemudian yang terakhir, ini wacana untuk Kecamatan Kaliorang, ini kepala sekolahnya ini ada isu untuk perollingan. Ya. Tapi harapan saya jangan sampai terjadi, harapan saya ya. Harapan saya, tetapi ini sudah gencar ini ya. Sampai ada beberapa kepala sekolah itu sudah lobby ya.
Jadi nanti kalau besok lusa Bu Nur misalnya keluar dari sini, Bapak Ibu menerima ada kepala sekolah baru juga, ya harus terima apa adanya gitu ya. Kerjasamanya tetap ditingkatkan ya, gitu ya. Nah itu perolihan, jadi siapa tahu dapatnya dari siapa gitu, dari 9 sekolah ini kan, gitu ya. Itu. Tapi harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi ya, gitu. Karena kasihan juga, karena kita sudah ini ya. Tapi orang bilang kita jangan sampai lari, karena sudah di zona nyaman, kita sudah enakan gitu, jadi nggak mau gitu loh, susah. Gitu. Tapi ya yang penting biasa saja ya. Tadi saya tanya Bu Nur bilang saya kalau dimanapun tetap aja enjoy ya, santai. Bagus saya bilang ini cocok. Ada kepala sekolah yang nggak mau. Kalau saya dipindah, saya berhenti jadi kepala sekolah. Saya bilang silakan saja, itu kan haknya ibu, bapak guru ya. Tinggal bikin surat pengunduran diri jadi kepala sekolah. Tetapi nanti mau jadi guru pun nanti ditempatkan di tempat yang tidak ada gurunya, bukan pilihan bapak dan ibu guru sendiri kan gitu ya. Gitu ya. Tetapi kalau untuk guru aman, tidak ada mutasi-mutasi kecuali ada yang mau mutasi saja kan. Misalnya Pak Sarip mau mutasi kemana ya, kalau dia mau sekolah yang ini juga terima, bisa ya gitu. Tapi kalau untuk dimutasi kan nggak ada ya, nggak ada. Ya, jadi mungkin hanya itu saja Bu. Itu sudah jam berapa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita hari ini kita akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan untuk khusus untuk Bapak pengawas kita, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkunjung untuk memantau kami, mengobservasi dan juga memantau untuk kegiatan US-nya. Kita akhiri Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada tambah sedikit, lupa saya. Sedikit lupa saya sampaikan, itu untuk pengembangan kompetensi itu kan sudah hijau ya, sudah biru ya. Itu di situ lakukan, nanti Bapak Ibu klik di situ, itu nanti ada isi 2. Yang pertama isi 3 inspirasi sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu pilih. Kemudian di bawahnya untuk cara apa untuk mencapai 3 inspirasi itu, cara satu saja ya, salah satu saja. Kemudian nanti kirim ya, kirim. Nanti kalau Bapak Ibu sudah isi, itu di bawah itu nanti kalau mau simpan draft juga bisa kayak seperti yang kemarin, atau kirim ke atasan. Nanti itu dilihat oleh atasan atau tidak dilaksanakan. Tidak lagi pengembangan kompetensi ini tidak lagi seperti kemarin buku sertifikat dan itu tidak ada lagi ya. Hanya itu saja. Tetapi yang Bapak Ibu tulis itu harus Bapak Ibu laksanakan ya. Jadi inspirasinya 3, kemudian cara untuk mencapai inspirasi itu 1 ya. Bagaimana caranya itu 1 saja ya. Jadi itu ya. Jadi itu info terakhir. Sama juga nanti Ibu Nur juga begitu ya. Jadi nanti kirim, nanti saya yang ini ya. Gitu ya. Jadi itu 3 saja itu sekali. Jadi kalau isi sekarang lebih bagus lagi kan, itu sekali saja isi ya. Tetapi setelah tadi nanti Ibu kalau sudah saya nilai ya, itu nanti muncul di berikut lagi ya. Kalau sudah saya beri rating, nanti di pembinaan kinerja Ibu isi lagi di situ ya. Di situ kan masih blur kan, karena belum saya kasih rating. Nah itu baru 25%. Nanti sudah 50%, baru itu yang muncul isi dokumen ya. Nah itu nanti isi lagi, bukan lihat suruhnya apa untuk isi ya. Nanti itu setelah kami nilai, nanti terakhir di isi dokumen. Isi dokumennya itu terakhir sekitar bulan 11-12 ya, November Desember. Maka kita pelan-pelan saja, ini 1 tahun loh Bapak Ibu ya. Sabar, santai, pelan ya. Nanti di observasi April ini, diskusi tindak lanjutnya di Mei Juni ya. Diskusi tindak lanjut temuannya seperti apa ini ya. Kalau ada yang merasa masih ini kurang, Bu Nur bisa diulang. Teman guru ini, saya ini bisa kasih ulang, boleh. Jangan dulu dikasih rating. Mereka ulang dulu baru kasih rating ya. Harapan kita ya 100 kan gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat. Kemudian untuk
perilaku kerja Bu, perilaku kerja. Nanti nilai teman-teman itu nanti di Desember saja. Karena perilaku kerja itu kan 1 tahun. Ini baru April sudah dinilai perilaku kerjanya, waduh. Aduh. Karena perilaku kerja itu 1 tahun, siapa tahu sekarang kita sudah nilai bagus, oh nyata jelek nanti. Atau sekarang ini, aduh ini. Tetapi resolusi ini bagus, aduh kita sudah terlanjur isi. Gitu. Makanya nanti Desember saja ya. Jadi itu mungkin info tambahannya saja ya. Jadi langkahnya itu Bapak Ibu guru juga langkahnya sama. Nanti setelah dikasih rating sama Ibu Kepala Sekolah, nanti Bapak Ibu itu mengisi pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Nanti itu setelah itu dinilai lagi, dikasih rating lagi, baru kita isi dokumen terakhir, refleksi tindak lanjut ya. Dari 2 kali lagi ya. Selesai sudah. Makanya jangan diburu ya. Pelani saja, santai. Nanti bulan Mei, Juni, Juli ini kita diskusi tindak lanjut. Kemudian nanti Ibu kasih nilai, rating. Kemudian teman-teman isi lagi sekitar November, isi lagi terakhir Desember ya. Gitu. Kalau kemarin kan 6 bulan kan, ini 1 tahun sekalian ini. Makanya itu. Mungkin itu saja tambahannya. Boleh diulang. Iya, boleh. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Karena gini Bu, nanti kan Ibu sudah observasi mereka gini-gini, makanya itu bila perlu direkam, nanti lihat lagi. Nanti mereka berefleksi kira-kira saya tadi ngajarnya saya tadi atau dari RK saya ini yang belum saya jalankan ini. Oh ini saya rasa gini, bolehkah saya ulang Bu? Nah, terserah mereka ya. Kalau mereka mau ulang ya ulang saja. Tapi nanti yang jadwal itu jangan dirubah, tetap itu. Jadwal yang sudah tetap aja, tetapi ngajarnya yang ulang ya. Untuk merubah itu kan. Ya, gitu. Pulang aja dulu nanti jam 4 Boleh silakan sudah selesai. Habis. Jadinya 1 jam 22 menit.